Maka berangkatlah baginda Rasul, pasukan besar ini ya dikumpulkan tidak kurang dari jumlahnya mencapai 30.000 tentara. Ya, kita bayangin jumlah kaum muslimin dalam Fathu Makkah itu 10.000, ini 30.000. Jadi terjadi lonjakan yang sangat dahsyat. Dari sini kita dapat penjelasan juga peran kekuasaan itu penting. Ya, ketika era Makkiyah, walaupun Nabi berdakwah sudah 13 tahun, tapi pengikut beliau tidak lebih dari 200-300 orang. Tapi ketika beliau berada di Madinah, terjadi lonjakan yang sangat dahsyat. Pada perang Badar itu jumlah kaum muslimin hanya 313, Uhud 700, Khandaq 3.000, terus ya. Pada peristiwa Fathu Makkah 10.000. Nah sekarang 30.000 prajurit. Berangkatlah mereka ya, dan Nabi sendiri yang memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, teman-teman sekalian dimanapun berada, kita masih di program belajar Sirah An-Nabawiyah, sejarah hidup baginda Rasul melalui video-video pendek bersama saya Happy Andi Pastoni. Dan kita sudah mulai masuk pembahasan pada akhir-akhir peristiwa yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelumnya kita sudah bahas Fathu Makkah ya, lalu kemudian perang Hunain dan Taif serta satuan-satuan perang ya yang dikirim oleh Rasul ke berbagai wilayah. Nah, masuk tahun ke-9 Hijriah ya. Jadi bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Nabi mengirimkan satuan-satuan perangnya ya. Nah, masuk pada bulan Rajab ya, pertengahan sebelum bulan Rajab ya, Jumadil Akhir ya. Pada bulan-bulan ini baginda Rasul mendengar bahwa pasukan Romawi ya, itu akan menyerang mereka ke Madinah. Dan ini tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa sebelumnya yang terjadi kira-kira setahun sebelumnya ya, di bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriah, di mana terjadinya perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah ini diawali dari terbunuhnya utusan baginda Rasul SAW yang bernama Haris bin Umair ke Basrah, dibunuh oleh Raja Ghassan pada waktu itu ya, Syurahbil bin Amr al-Ghassani, dan kepalanya diserahkan ke raja atau ke kaisar Romawi waktu itu ya. Nah, ini yang melatar belakangi terjadinya perang Mu'tah. Di mana pada perang Mu'tah ini walaupun jumlah kaum muslimin terbilang sangat-sangat sedikit ya, hanya sekitar 3.000 orang, dan jumlah pasukan Romawi lebih dari 200.000 orang ya, 3.000 lawan 200.000, tapi kaum muslimin bisa ya, menyelamatkan diri paling tidak dari upaya ya dan apa namanya yang dilakukan oleh orang-orang Romawi. Kita pernah ceritakan pada video sebelumnya tentang bagaimana kaum muslim menghadapi pasukan Romawi dalam perang Mu'tah. Nah, Nabi mendapatkan kabar bahwa kekalahan pasukan Romawi dalam perang Mu'tah ini menimbulkan dendam bagi mereka, dan mereka pun menyiapkan pasukan yang besar, lebih dari 200.000 tentara ya. Dan desas-desus ini sempat membuat khawatir ya, walaupun beritanya masih simpang siur. Demi mendapatkan kejelasan ya, maka Nabi segera menemui beberapa kafilah dagang yang pulang dari Syam ya, tentang berita tersebut ya, dan ternyata clear ya, kasak-kusuk pasukan Romawi memang nampak terlihat ya. Para kafilah juga melaporkan bahwa kemungkinan besar pasukan Romawi memang akan menyerang Madinah sebagai balas dendam atas kekalahan mereka dalam perang Mu'tah sebelumnya. Ya. Maka untuk itu Rasulullah segera menyiapkan diri, bahkan pada fase-fase ini atau masa-masa ini kondisi cukup mencekam gitu ya. Sehingga beberapa sahabat sampai sangat-sangat khawatir dengan kondisi mereka. Mereka harus gantian jaga gitu kan. Tidak boleh lengah, khawatir tiba-tiba pasukan menyerang ya.
Nah, Nabi segera menyiapkan segala hal ya, dan disinilah kita melihat kemampuan leadership Rasulullah SAW dalam mengatasi masalah, karena tantangan mereka sangat berat, pasukan Romawi di satu sisi, sementara di sisi lain kondisi Madinah yang waktu itu belum atau dalam keadaan paceklik, artinya musim panen kurma itu belum ya. Sementara kurma-kurma mereka yang sudah lama itu udah habis. Nah, jadi ini mungkin kayak PNS di tanggal 25 gitu ya. Jadi gaji yang lama udah habis, yang baru belum muncul ya. Hasil panen yang lalu belum sudah habis, sementara hasil panen yang baru belum ada. Tapi tidak bisa ditunda. Ya, jadi tidak bisa ditunda. Maka Nabi segera memberikan motivasi kepada para sahabat. Kata Rasul, kita berangkat, persiapkan diri. Bukan hanya menyiapkan SDM, ya, tapi juga Nabi memerintahkan kepada mereka untuk berlomba-lomba memberikan donasi. Maka sejarah mencatat bagaimana para sahabat waktu itu ya memberikan donasinya. Ada yang melepaskan para ummahat, para ibu melepaskan gelangnya, melepaskan perhiasannya, dikumpulkan kepada Rasulullah ya. Para sahabat terkemuka juga demikian, berlomba-lomba. Bahkan Utsman bin Affan barangkali terbilang sahabat Nabi yang paling banyak memberikan donasi. Beberapa riwayat mengatakan, misalnya kalau kita lihat penjelasan dari Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam kitabnya tentang peristiwa ini, Utsman itu memberikan donasinya tidak kurang dari 940 ekor unta dan digenapkan dengan 60 ekor kuda. Jadi totalnya 100.000. Ya, 940 unta, dan unta ini bukan hanya unta doang, tapi bebannya ya, persiapan sembakonya untuk siap berangkat. Plus 60 ekor unta ya. Mungkin waktu itu dia pengen menggenapkan 1.000, tapi stoknya lagi kosong mungkin ya. Yang tersedia hanya 940 ya. Nah, ini belum ditambah lagi dengan uang cash ya, beserta dengan bawaan-bawaan yang lainnya ya. Abdurrahman bin Auf ya juga mengeluarkan uang perak ya, yang sangat banyak ya. Abu Bakar Siddiq menginfakkan seluruh hartanya, Umar bin Khattab menginfakkan 50% hartanya, yang lain juga demikian. Maka berangkatlah baginda Rasul, pasukan besar ini ya, dikumpulkan tidak kurang dari jumlahnya mencapai 30.000 tentara. Ya, kita bayangin jumlah kaum muslimin dalam Fathu Makkah itu 10.000, ini 30.000. Jadi terjadi lonjakan yang sangat dahsyat. Dari sini kita dapat penjelasan juga peran kekuasaan itu penting. Ya, ketika era Makkiyah, walaupun Nabi berdakwah sudah 13 tahun, tapi pengikut beliau tidak lebih dari 200-300 orang. Tapi ketika beliau berada di Madinah, terjadi lonjakan yang sangat dahsyat. Pada perang Badar itu jumlah kaum muslimin hanya 313, Uhud 700, Khandaq 3.000, terus ya. Pada peristiwa Fathu Makkah 10.000. Nah, sekarang 30.000 prajurit. Berangkatlah mereka ya, dan Nabi sendiri yang memimpin. Ada hal yang menarik, Ali bin Abi Thalib waktu itu ingin berangkat juga, tapi kata Rasulullah SAW, ya Ali, Anda tidak usah berangkat, stay di Madinah, menetap di Madinah sebagai wakilku. Ya, apakah engkau tidak ridha jika engkau di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa alaihissalam? Ya, hanya saja la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ini sisi tersendiri dari kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Ini sebagai pengganti Rasulullah dalam kasus perang Tabuk. Nah, jangan dibawa kemana-mana. Sebagian kalangan ya sering mengeneralkan hadis ini bahwa setelah Rasulullah pemimpinnya adalah Ali. Nah, akhirnya mereka mencoret nama Abu Bakar, menafikan Umar dan Utsman ya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Syiah gitu ya, berdasarkan riwayat ini. Padahal kasus ini hanya pada saat itu ya, tidak berlaku general umum gitu ya. Berangkatlah Rasulullah ya dengan kondisi seadanya. Kalau kita totalkan ya, keadaan mereka saat itu sangat sulit sehingga pasukan itu disebut dengan Jaisyul Usrah. Jaish, pasukan Usrah. Al-Usrah itu artinya kesulitan. Bagaimana tidak, satu ekor unta itu untuk 18 pasukan, 18 prajurit. 1 berbanding 18. Nah, ya. Artinya nggak mungkin mereka bisa
naik unta, ya, hanya cukup untuk beban sembako, ya, ataupun barang mereka saja. Berangkatlah Rasulullah dalam kondisi demikian bersama dengan Jaisul Usrah menuju ke Tabuk, dan jarak Tabuk ke Madinah ini Madinah Makkah itu kalau kita hitung jaraknya bisa jadinya 2 kali lipat Makkah dan Madinah. Ya. Beberapa riwayat menghitung perjalanan Nabi itu dari Makkah, ya, dari Madinah menuju ke Tabuk ini butuh sekitar 15 hari perjalanan. 15 hari perjalanan berangkat, 15 hari perjalanan pulang. Jadi kalau ditotalkan jumlahnya 30 hari ditambah dengan 20 hari mereka stay di Tabuk. Jadi makan waktu tidak kurang dari 50 hari 50 malam. Ya, ini lamanya peperangan ini. Nabi berangkat dan dikisahkan suatu saat beliau melewati sebuah tempat lembah Hijr, di mana kaum Samud dulu, ya, sampai sekarang masih ada sisa-sisanya, pernah bermukim di sini dan dihancurkan oleh Allah SWT, tetapi sisa-sisa bangunan masih ada. Masih ada. Maka Rasul memerintahkan para sahabat, ya, untuk berjalan cepat dan dilarang mengambil air, ya, kecuali sedikitnya, itu pun harus buru-buru. Jadi anjuran Rasulullah, ya, tidak boleh berhenti di mana tempat Allah SWT pernah menghancurkan orang-orang durhaka, ya, termasuk diantaranya di Hijr ini, ya. Demikian juga di Mekah itu ada namanya lembah Muhaisir, ya, di mana Allah pernah menghancurkan pasukan Abraha, ya, pada saat tahun kelahiran Rasulullah. Juga sama, di tempat itu dilarang ada tempat tinggal, dilarang ada bangunan, tidak boleh ditanamin, kosong sampai hari ini. Jadi Allah melarang kita menempati atau bertempat di mana Allah pernah menghancurkan kaum yang durhaka, termasuk di lembah Hijr ini. Berangkatlah Rasulullah dan kaum muslimin, ya, dan mereka dalam kondisi, ya, panas terik yang luar biasa, minta kepada Rasul agar berdoa kepada Allah SWT turunkan hujan. Maka baginda Rasul berdoa, dengan izin Allah, ya, hujan turun dan mereka pun bisa berwudu dan mensucikan diri, ya. Setelah melakukan perjalanan 15 hari 15 malam, tibalah mereka di At-Tabuk. Tabuk itu jamaah masih masuk wilayah tanah Hijaz hari ini, bagian utara. Ya, jadi masih masuk wilayah Arab Saudi kalau hitungan negara hari ini. Ya, jadi belum masuk wilayah Syam. Ya. Nabi berhenti di tempat ini di Tabuk ini, ya, dan masang tenda yang semi permanen, ya, siap mencegat, gitu, ya, pasukan Romawi yang akan menyerang Madinah. Jadi tidak mungkin pasukan Romawi itu akan masuk ke Madinah kalau tidak melewati tempat ini, ya. Ditunggu 20 hari lamanya mereka standby di situ sambil mengkondisikan wilayah itu, mendekati kabilah-kabilah yang berada di tempat tersebut, ya, artinya Nabi bukan hanya duduk standby, enggak, tapi juga mengislamkan mereka yang berada di tempat tersebut. Nabi ingin mengatakan kepada dunia bahwa wilayah ini sudah mereka kuasai, ya. Ditunggu 20 hari lamanya, pasukan Romawi ini enggak datang-datang. Nah, dan ini bagian dari mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Di antaranya apa? Kata Rasul dalam hadisnya, nusirtu birra'bi masyirata syahr. Ya, nusirtu birra'b masyirata syahr. Saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan rasa takut dalam diri musuh masyirata syahr, walaupun, ya, perjalanan masih sebulan lagi. Jadi Allah menanamkan rasa takut dalam diri musuh sehingga ketika mereka mendengar pasukan kaum muslimin ada di daerah Tabuk, mereka mengurungkan, ya, serangan, tidak jadi menyerang. Akhirnya Rasulullah SAW kembali ke Madinah Al-Munawwarah setelah melakukan perjalanan 15 hari kemudian tibalah Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Dan pada saat itulah terjadilah atau hal-hal yang penting untuk kita ketahui, misalnya ada berdirinya sebuah masjid yang kemudian dihancurkan. Kemudian beberapa peristiwa berikutnya, misalnya Raja Najasyi meninggal dunia dan beberapa peristiwa kecil lainnya. Nah, ini kita akan bedah, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah perang Tabuk ini, ya, dan termasuk juga nanti kita akan bahas ada beberapa sahabat Nabi yang tidak ikut perang,
ya, dan tanpa alasan. Nah, bagaimana Nabi memperlakukan mereka, kita akan bahas pada video berikutnya insyaallah. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.